Assalamualaikum, sobat muda, sobat planner di seluruh Indonesia. Forum penataan ruang atau disingkat FPR sekarang perlu ada di seluruh Indonesia, baik di kabupaten, kota maupun provinsi. Walaupun belum tentu semuanya sudah membentuknya. FPR ini perlu dibentuk berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang UU-CK dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Isi berbagai peraturan tersebut walau melalui pembahasan yang panjang, tapi tidak terlepas dari apa yang dipikirkan oleh penggagasnya. Sebenarnya, wadah masyarakat untuk turut serta di dalam menjaga dan mengelola ruang di dunia ini banyak ragamnya. Ada yang menggunakan pola atau bentuk komisi atau komite, tim koordinasi, tim penataan ruang, maupun dalam bentuk forum seperti yang sekarang digunakan di Indonesia menjadi FPR ini. Nah, Pak Uki atau Pak Dr. Insinyur Kamarzuki MPM merupakan orang yang berperan utama di dalam menelurkan lembaga FPR ini di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak yang bertanya-tanya tentang apa itu FPR, bagaimana tugas dan fungsinya, bagaimana SOP di dalam pengambilan keputusannya, dan masih banyak lagi yang lain yang sering dipertanyakan orang. Hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan berbagai hal tersebut tentang FPR. Dari sumber utamanya secara langsung yaitu dari Pak Dr. Insinyur Abdul Kamarzuki MPM. Dan lebih rinci mengenai FPR, tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, and share. Terima kasih. Atur nuhun. Pak Dr. Abdul Kamarzuki sebagai penata ruang ahli utama Kementerian ATR BPN. Sebelumnya izin saya membacakan sedikit CV dari Pak Uki. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang masih belum kenal siapa sih Pak Uki gitu ya. Padahal ini orang yang paling terkenal lah di ATR BPN dan semua sangat hormat dengan beliau, termasuk ya kami semua senior-senior IAP di sini sangat hormat sama beliau. Mohon izin Pak Uki saya membacakan. Bapak Abdul Kamarzuki, pendidikan S1 di ITB tahun 87 ya ininya. 87 tuh selesainya, lulusnya ya. Oh ya, S1 katanya nggak usah pakai tahun katanya ya. S1-nya di ITB, kemudian menyelesaikan pendidikan masternya di Public Management Carnegie Mellon University, yang kemudian menyelesaikan Doctor of Philosophy-nya di Regional Science Texas E&M University. Pengalaman beliau terakhir adalah sebagai Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN dari tahun 2017 sampai 2021. Pengalaman-pengalaman lainnya sangat panjang. Mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Uki untuk memberikan tanggapan dan juga mungkin memberikan pencerahan dan juga memberikan ilmu-ilmu yang canggih dari beliau. Mari kita simak bersama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kita kasih prosedur dulu. Aduh, Astagfirullahaladzim. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani atas waktunya. Saya nggak usah nyapa satu-satu ya, soalnya udah disebut tadi semua. Terima kasih nih waktu yang diberikan ke saya. Terus terang kalau ngomong dibilang ilmunya nggak ada ilmunya, saya ngomongnya di kampus. Anunya yang tahu ilmunya ya Prof. Miming, Prof. Heru, Pak Denny yang jago-jago nih ilmunya. Saya cuman sebagai apa ya, kalau Pak Andi tadi bilang provokator kali. Pertama, saya sering disebut tuh sama orang-orang kalau lagi sosialisasi atau lagi BIMTEK di daerah-daerah,
Bapak KKPR atau ibu-ibunya KKPR katanya yang melahirkan KKPR. Saya bilang jangan kayak gitu, saya bilang gitu karena eh, KKPR itu lahirnya dari undang-undang ya, bukan dari saya. Cuman walaupun saya yang apa ngawal-ngawalnya, tapi yang sebetul-betulnya saya khawatir teman-teman malah kebebanin dengan adanya PP atau Undang-Undang CK ini PP 21. Nah, tadi Pak Andi, saya seneng banget tadi Pak Andi baru tadi nih ngomong, saya dengar satu-satu inline sama yang saya pengen waktu dulu. Jadi saya waktu bikin FPR ini memang intensnya ngobrol sama Pak Andi. Pak Andi dulu sibuk ngurusin ngotot masalah sertifikat. Saya bilang, aduh, Andi jangan sertifikat dulu deh, saya pusing sama sertifikat, saya bilang gitu. Karena terlalu banyak, ada PII, ada segala macam sertifikat. Nanti anunya gimana, aplikasi. Tapi kita mikirin perannya teman-teman IAP dulu nih. Nah, akhirnya kita waktu itu taruh yang Pak Andi tadi mungkin bilang nggak sesuai, belum sesuai harapan banget. Emang awalnya tuh wakil tuh, kalau boleh dibaca permen awal itu sebagai wakil FPR ya. Cuman begitu itu di-apply, langsung kepala daerah pada protes. Bahkan di Jawa pada protes itu karena tidak semua kabupaten kota punya IAP di daerahnya. Karena sebagai wakil tuh harus domisilinya di situ orangnya itu apa anggotanya itu. Karena kan harus intens rapat gitu ya. Gimana kalau misalnya ke Garut aja, dari Bandung harus diundang ke Garut ada, nah kan nggak bisa harus stay di Garut orangnya tuh siapa sih anggota IAP. Nah tanya sama Andi nggak ada, nggak siap. Apalagi yang di luar Jawa. Akhirnya makanya kita langsung rubah dengan SE-nya Pak Menteri waktu itu minimal anggota aja. Anggota pun nggak semuanya ternyata punya domisili di situ. Kayak di Sumatera tuh banyak tuh kan, Sumatera jauh-jauh tuh kabupatennya kan. Jadi AP dari ibu kota provinsinya ke kabupaten. Jadi nah makanya. Tapi waktu itu kita argumentasi kalau anggota kan rapatnya lewat Zoom aja masih bisa. Ya. Nah itu mungkin diturunkan sedikit, tapi anggotanya. Tapi nanti insya Allah kalau memang perannya tadi kalau Bu Hani bilang terlalu gede gitu, ya mungkin suatu saat nanti kita rubah lagi. Itu kan cuma permen doang. Nah, tergantung menterinya kita minta aja sebagai wakil lagi. Kalau kita udah siap anggota IAP. Sambil kita belajar. Cuma kalau wakil emang kebayang. Anggota aja dikejar-kejar ya, Bu Hani tadi. Apalagi sebagai wakil mungkin lebih parah lagi ini. Kejar-kejar. Nah, saya mungkin nanggepin satu-satu. Saya takut nanti ada yang kelewatan. Kalau kelewatan kita ingetin lagi aja. Tapi saya pengen respon Pak Andi dulu. Tadi bagus banget yang Pak Andi sampaikan itu persis apa yang kita rancang IAP pengen apa duduk di FPR itu ya. Pertama masalah anggaran dulu nih tadi Bu Hani terakhir. Eh, emang dengan adanya KKPR ini ada PNBP ya. Kita tarik PNBP dari pemohon itu. Nah, anggaran ini memang waktu itu saya pengennya langsung dipotong tuh 50% langsung di Pemda apa langsung masuk ke APBD-nya Pemda yang menerbitkan KKPR di situ. Misalnya Karawang ya langsung masuk sana. Ternyata di Kementerian Keuangan nggak bisa begitu. Jadi saya ngotot sama Kementerian Keuangan waktu itu nggak bisa-bisa semuanya harus masuk ke pusat dulu, nanti langsung di Menteri Keuangan yang ngatur ke daerah. Nah ini emang agak repot saya agak protes karena pasti nanti nggak adil lah ngebagi-baginya gitu. Tapi ya udah nggak bisa dipaksain karena dia harus rubah PP-nya PNBP apa di keuangan itu waktu itu nggak kejerah. Akhirnya yang penting dapat dulu. Nah dapat memang hitungan kita terus terang kecil, masih belum sebesar kalau teman-teman dengar KKPRL di laut itu gede tuh. Itu si Suharyanto tuh kaya banget sekarang. Penghasil PNBP terbesar di KKP sekarang. Direktoratnya dia, direktorat doang. Tapi bikinnya sama-sama PP 21 yang jalanin juga sama-sama kita bikin waktu itu. Cuman kenapa dia bisa gede? Karena dia habis KKPR itu berfungsi sebagai izin dan seterusnya. Nggak ada lagi orang begitu dapat KKPRL laut dia langsung bisa berusaha di laut itu, langsung bisa apa tambang apa. Tapi kalau di darat habis KKPR masih ada lagi, ada UKL UPL, ada PBG, ada tanah lagi kan, apa perolehan tanah yang masih banyak di bawahnya. Makanya kita batasin, tapi udah mulai mau direvisi nih sama teman-teman di tata ruang, besarannya mau digedein dikit gitu ya, mau dibesarin. Nah, tapi walaupun kecil udah mulai ada pemasukan. Nah, baru mulai tahun 2023 kali ya, atau 2022 udah mulai ya. 2022 pertengahan udah mulai tuh di
PNBP-nya masuk ke Dirjen Tata Ruang. Sekarang Dirjen Tata Ruang yang dulu saya udah coba disusun aturannya, tapi sekarang sudah mulai diaplikasi. Itu namanya swakelola tipe C. Nanti tanya aja. Jadi setiap pemerintah daerah ya Bu Hani, mungkin saya nggak tahu lah. Kalau seuzonnya Bu Hani tadi dapat dari mana itu anggaran. Tapi memang di kita sekarang udah bisa. Jadi FPR bisa ngajukan ke Dirjen Tata Ruang, mau ngadain rapat sekian-sekian minta duitnya. Nanti turun duit dari Dirjen Tata Ruang. Jadi Dirjen Tata Ruang itu sekarang di direktoratnya dulu Pak Eko, sekarang Bu Rahma, itu ada on top anggaran itu sekitar 20 M setahun tuh. Tapi mungkin tahun ini pasti lebih banyak lagi kan, karena makin banyak KKPR. Ya. Itu nanti cuman nggak didistribusikan ke daerahnya sesuai permintaan. Jadi misalnya FPR yang banyak sidangnya, minta aja ke situ nanti turun. Tapi memang sebatas uang rapat baru sih. Makanya itu kita rasakan kurang gede itu tadi. Jadi minta nanti ya sama-sama lah sambil nyari duit sambil itu dari sisi anggaran dulu ya. Nah kemudian dari sisi pendapat, nah ini coba di next saja. Nah memang kan tadi Pak Andi coba udah clear banget ya, Pak Andi ini udah paham banget fungsi kita anggota IAP di FPR, bahkan fungsi FPR itu sendiri. Itu kita harus paham dulu nih. Jadi memang bukan hanya kita sebagai apa anggota FPR, IAP sebagai anggota FPR yang ragu-ragu, yang kadang-kadang tanda tanya, tapi kepala-kepala dinas, terutama dinas PUPR di daerah, kabitnya juga tuh, kabitnya kan di kabit ya, kan anunya PUPR itu tata ruangnya ada di kabitnya itu. Itu banyak kabit-kabit itu kalau kita BIMTEK sampai sekarang pun masih ada pertanyaan yang seolah-olah penerbitan KKP itu tanggung jawab dia, seolah-olah gitu. Padahal kita udah batasin, enggak kok bukan tanggung jawab dia gitu ya. Tapi memang gini, kita harus kuat banget nih teman-teman IAP yang duduk di FPR harus kuat banget apa fungsi dan peran ini sesuai permen itu. Itu harus kuat banget dipegang. Pengalaman saya di Petun kemarin, saya udah ngalamin nih, ada 5 KKPR yang saya tanda tangan di Petun. Oleh nanti saya cerita aja itunya. Itu juga kena apa? Saya share pengalaman supaya nanti kita lebih tahu dan lebih hati-hati, lebih berani, bukan lebih berani, tapi berani secara benar gitu ya, mengambil keputusan. Nah, itu di sidang ini memang AHP aparat penegak hukum di daerah maupun APH. Nah itu memang nggak semuanya paham juga. Nah, ini kita punya kewajiban. Pada saat saya zaman Pak Sofyan dulu ingin kita ke MA sama APH di daerah pengen ngadain acara mensosialisasi, tapi belum sempet karena kita sendiri masih berantakan dengan BKPM waktu itu ya, jadi masih ramai. Nah, pertimbangan teknis pertanahan mungkin pada tahu ya, itu kan harusnya pertek itu tidak menjadi syarat penerbitan KKPR. Tapi di petun kemarin sama hakim ditanya, kenapa saya terbitkan KKPR nggak ada perteknya? Nah, gitu kan, itu jadi persoalan juga. Nah, cuma saya jelasin semua dan ada saksi ahli jelasin semua, akhirnya hakim tahu, oh memang tidak syarat pertek itu. Kan pertek itu hanya pertimbangan teknis yang boleh ada, boleh enggak ya dalam penerimaan KKPR. Tapi sekarang dalam perjalanan ini kadang-kadang kalau nggak ada pertek itu nggak berani itu terbit KKPR-nya. Mungkin teman-teman ada. Nah sama juga dengan apa rekomendasi FPR sama itu. Nggak semua permohonan KKPR itu harus ada rekomendasi dari FPR-nya. Nggak semua. Nah jadi kalau tadi ada mungkin nyambung-nyambung aja ya dari siapa ya, Bu Ani atau siapa yang nanya ada atau Pak Andi ya. Di beberapa daerah FPR-nya tuh yang gede-gede dia bikin rapat kan, tapi yang kecil-kecil enggak. Nah, memang itu saya sarankan di Babel begitu, di Batam begitu. Jadi kalau misalnya ada ruko, FPR bikin ruko apa sama itu, langsung aja keputusan kepala dinasnya sama bupatinya keluarin izin-izinnya. Toh udah sesuai tata ruangnya kan, kalau tata ruang kita apalagi cuman eh, RT RW kota. Kota itu langsung perdagangan jasa kan peruntukannya itu udah dia minta di situ langsung terbit aja gitu ya. Nah, kenapa saya bilang tidak semua forum rekomendasi FPR itu syarat? Itu kita coba lihat di itu deh di slide sesudah terima kasih terus saja ke bawah. Ini mungkin udah sering lihat nih slide saya yang ini nih. Nah ini nih udah pernah sering lihat kan ini? Udah pada punya kan pasti ya. Nah ini kan
Sekarang yang banyak persoalan di daerah adalah yang UMK. UMK itu nggak lewat FPR sama sekali. Bahkan nggak lewat ini, dia terbit sendiri kan. Jadi kalau UMK yang merah itu di atas self declaration itu juga KKPR. Itu juga produk KKPR diakui sebagai korban. Jadi cuman si pengusaha saya ingin bikin pabrik toko bunga atau bikin apa ya, kedai kopi atau apa gitu, sudah sesuai tata ruang. Dia tuh sesuai tata ruang. Itu sekarang jadi masalah di mana-mana. Kadang-kadang UMK tapi luasnya 2 hektar, 3 hektar kan lumayan tuh, gede-gede kan di daerah itu. Nah, ini jadi masalah. Nah, akhirnya sekarang eh, ya di bawah 5 miliar. 5 miliar itu nggak termasuk tanah loh. Gede. Jadi tanah itu di luar, kalau termasuk tanah kan jadi kecil, dia tanah kan emang mahal kan. Tapi di luar tanah jadi ya gede 5 miliar itu. Nah, ini jadi masalah. Nah, cuman ini bukan dari kita aturannya nih. Ini dari BKPM, PP 5. Nah, jadi teman-teman juga harus yang tadi Pak Denny sampaikan itu, antara KBLI sama itu juga harus sinkron. Itu juga ada masalah sendiri yang harus dibahas. Jadi PP kita PP 21, Permen 13, Undang-Undang CKS yang udah kita bikin rapi gitu, ternyata di aplikasi ke OSS-nya itu nggak semuanya ter apa ya? ter apa ya? Tertapiskan. Jadi maksudnya tuh banyak banget yang bisa diakalin dari semua aplikasi OSS itu yang bisa dijebol oleh teman-teman notaris, kadang-kadang macam-macam itu yang jago juga IT itu banyak. Nah, salah satu contoh kenapa FPR itu tidak rekomendasi FPR itu bukan syarat adalah ini nih. Kayak RDTR nggak perlu juga, ya. Orang udah punya RDTR nggak perlu FPR, ya kan, langsung dia terbit otomatis kan. UMK juga gitu. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir dengan rekomendasi FPR itu sendiri. Let si FPR-nya aja, let si kepala daerahnya aja. Misalnya kayak Pak Andi cerita tadi, kalau kepala daerah nggak mau pakai FPR sama sekali, ya nggak apa-apa juga. Tapi ya dia harus sendiri kayak tadi ngadepin di Petun itu, kayak saya nih kan nggak pakai Pertek waktu itu, dibilang, wah ini Dirjen atas nama Menteri menyalahi kewenangan, begitu di Petun itu. Wah dituduh sama oleh si penuntut ya. Nah, tapi akhirnya dijelasin, akhirnya paham siapa si hakimnya. Jadi ya harus berani aja si kepala daerahnya mengambil tanggung jawab tanpa FPR. Itu dulu. Jadi kita nggak usah terlalu ngotot juga dengan harus ada kita, gitu kan, harus ada rekomendasi kita. Tadi Pak Andi udah sampaikan, yang penting kita ngasih professional judgment ya. Nah, mungkin satu nih yang saya tadi mau nyampaikan juga ya, ini catatan saya. Ini kita IAP nih, Pak Heru, Pak Miming nih. Saya juga nggak ngerti, ini kan Pak Heru, Pak Miming, kita Pak Denny dosen juga kan. Nah, dosen tuh ada aspinya tuh sebetulnya yang pendapat akademisi. Kalau kita kan bukan akademisi nih. Sebetulnya pendapat IAP itu profesional planners gitu. Yang tadi benar sekali yang Pak Andi udah oke juga nih, dia kan dia bilang solution oriented anunya tuh. Jadi kadang-kadang kita korbankan sedikit apa apa sih kaidah tata ruangnya, kaidah daya dukung dan lain-lainnya, tapi demi kepentingan tadi kalau Pak Andi bilang investasi, demi kepentingan tenaga kerja, nah itu professional adjustment tuh. Memang kadang-kadang bertentangan dengan nah ini nggak tahu nih nanti Pak Prof Heru, Prof Miming, Pak Denny nih memang uh, susah lah ngomongnya nih ya. Nanti dari situlah harus ada koridor yang kita memberanikan diri kita sebagai planners IAP nih. Jadi kadang-kadang theoretical planning itu secara ini bisa kelanggar dia. Tapi dari kepentingan yang lebih besar, dia ternyata enggak. Nah, ini semua sebetulnya makanya tadi kalau nggak salah Pak Andi minta tuh ahli media ya, supaya orangnya itu punya pengalaman jam terbang udah ada lah, nggak cuman dari sisi teoretikal saja. Nah kemudian base data juga gitu. Data itu semua pemohon yang masuk datanya itu harus bisa diakses, kita bisa buka kan? Yang tadi Bu Ani cerita itu kita bisa buka datanya pemohon kan, semua bisa punya kan? Nah kalau kita bisa punya berarti kita bisa memberikan soal, jangan sampai kita blank.
Cuma ada permohonan di sini, lokasi di sini, terus kita main iya aja. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, saya juga menghargai kalau teman-teman di IAP yang di FPR itu, kalaupun harus paraf, tapi nggak sependapat nih, paraf aja di berita acaranya. Tapi di bawah berita acaranya kasih catatan pendapat kitanya apa. Nggak apa-apa beda pendapat di situ. Dan kalau misalnya mereka bilang, wah Bapak menghambat nih investasi, nggak menghambat bilang. Ini pendapat saya, silahkan jalan terus dengan pendapat kita itu bisa menjadi catatan. Contoh ya tadi Pak Andi juga ya cerita masalah drainase sama irigasi, ya kan? Nah, kalau dulu kita sama Pak Sofian tuh sempat waktu LSD ya, rame nih LSD ya. Tapi sekarang LSD insya Allah udah soft. Jadi Pak Dwi itu prinsipnya LSD sama tata ruang, yang dipakai tata ruang udah. Pak Dwi langsung gitu. Tapi tetap rekomendasi dari Pak Dwi ada. Cuma nggak ada lagi dia pertanyaan, oh kalau tata ruangnya permukiman, di sini LSD, ya udah langsung lepas aja LSD-nya. Pak Dwi nih, ya insya Allah ke depan nggak ada. Kemarin dia baru dapat penghargaan dari Ray juga tuh tentang LSD. Wah, lu kebagian juga ya penghargaan kan. Jadi dia balik lagi ke kita lagi dia, Pak Dwi balik ke kita lagi. Nah, apa itu jadi bukan isu lagi kalau LSD ya. Insya Allah ke depan nggak isu lagi sama Pak Dwi udah nggak jadi isu lagi. Nah, cuman sekarang tetap kita bukan berarti nggak ada LSD itu terus kadang-kadang tata ruang kita juga apa ya? Kadang-kadang ngorbanin sawah lumayan juga tuh. Ya, banyak konversi sawah tata ruang kita, RT RW kotanya, RT RW kabupatennya tuh kan. Perlu juga kehati-hatian di situ. Nah, Pak Sofyan nama saya sempat ada keluar dulu seperti ini. Oke itu apa? eh, Dirubah fungsinya. Tadinya itu pertanian, walaupun tata ruangnya udah permukiman nih, tapi nggak semudah itu juga kita ikutin gitu ya. Nah, oke jadi perumahan, tapi dia tidak boleh ngerusak irigasinya. Irigasi yang menuju ke sawah di belakangnya itu nggak boleh dirusak. Sehingga sawah di belakangnya tetap terlindungi, tetap terairi gitu. Nggak boleh dirubah. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, apa professional judgment seperti ini nih yang dibutuhkan di forum kayaknya. Kalau mereka si kepala-kepala dinas tadi kan cuma kepala dinas doang tuh TKPRD itu ya nggak mungkin dia perintah bupati gue pengen bangun rumah di sini ya udah langsung keluar aja kan. Nah di kita ada catatan-catatan itu tuh itu yang maksudnya Pak Andi tadi memperkaya apa keputusan itu. Nanti kalau ditanya waktu keluar izin apa ya PBG-nya atau lain-lain atau tanahnya di situ keluar untuk permukiman, loh kok salah apa kok bisa nih pertanian jadi enggak, saya bilang saya enggak, dari kita ada catatannya, lihat ada catatannya gitu. Nah kalau dia tutup perumahan itu klasternya itu menutup jaluran irigasi di sini, nah di situ yang kena dia dari catatan kita gitu ya kira-kira kayak gitu. Nah ini yang perlu perlu memang perlu ada pengayaan, perlu ada, nah makanya saya berharap dulu tuh IAP yang duduk di kabupaten kota itu yang tahu daerahnya dari seluk-beluk di daerah itu gitu. Jadi yang ya apalah misalnya merem aja gitu udah tahu dia oh di sini nih nggak bisa nih kan kita punya sense planningnya tuh cukup kuat kan gitu ya sekolah selama ini. Nah itu yang kita pakai ketimbang kalau kemarin nggak ada YAP nggak ada ASPI sama sekali di FPR, waduh itu akan berantakan. Nah maksud saya itu kadang-kadang teman-teman saya kadang sedih juga ya kalau dengar wah ini ngasih beban doang nih. Jadi PP 21 ini permen ini tuh ngasih beban ke teman-teman dosen, kadang-kadang teman-teman IAP yang wah kita jadi selama ini cukup nyaman IAP itu bekerja sebagai konsultan apa tata ruang doang itu cukup selesai di situ aja lah nggak usah ikut terlibat implementasinya pemanfaatannya gitu. Jadi kalau ikut pemanfaatan dengan FPR ini menambah beban itu kadang-kadang saya sedih tuh kalau dengar gitu. Ya udah kalau memang nggak mau ya nggak apa-apa kita anu aja rame-rame kita tarik diri dari pemanfaatan. Setelah planning kita selesai gitu kan, kita nggak peduli lagi. Tapi dengan FPR ini kita bertanggung jawab sampai mewujudkan si planning yang kita buat itu sebetulnya itu anunya apa ide awalnya kayak gitu sama Pak Andi dulu waktu kita bikin PP 21. Karena di undang-undang nggak ada sih FPR masalah ya. Cuman implikasi dari undang-undang itu kita buat FPR-nya di PP 21. Nah itu kemudian
Halo ya. Saya banyak cerita takutnya kelewatan. Eh Mudah-mudahan ini nggak nih ya catatannya mudah-mudahan nggak menjadi beban ya. Mudah-mudahan banget nih saya berdoa mudah-mudahan jangan menjadi beban planner lah. Duduk apa sebagai IAP apa duduk sebagai anggota di FPR itu. Ini planner dari sisi IAP dan sisi ASPI juga. Saya takut pokoknya jangan sampai sama Pak Iwan juga saya bilang Pak Iwan ini beban nggak ya gitu nih teman-teman nanti yang biasanya stres kayak apa Bu Hani tadi pagi juga Pak Hadi cerita di luar. Waduh, kalau di PDKT sama pengusaha tuh stres gitu kan kebayang. Aduh nanti OTT lagi segala macam kan. Tapi saya bilang ya kita harus berani kalau enggak ya selama ini cuma terfokus di satu orang doang kan. Nah kita sekarang bagi rendeng lah semua planner harus ikut merasakan. Tapi ya jangan sampai insya Allah jangan sampai kena OTT kayak gitu-gitu. Nah kita hadapin dengan ilmu aja. Kita kasih ini kita cuman tapi diperkaya ilmu apa tadi solution apa tadi ya Pak Andi. Nah solution problemnya. Jadi jangan harga matinya itu yang dikuatkan. Nah kemudian eh, akses mendapat info ini udah dapat produk-produk. Nah eh, tadi juga ada siapa ya tadi mungkin Pak Inong ya apa eh, anggota apa IAP di FPR ini bukan hanya KKPR ya. Jadi kalau bisa waktu ngawal RTR bikin RTR itu kayak tadi Pak Denny bilang apa RDTR dan lain itu tuh juga perlu di situ ya perlu perannya gitu ya supaya nanti ke KKPR-nya itu tidak nggak berat. Kan kalau tata ruangnya bagus kan makin agak enak gitu kan. Nah kemudian saya nggak tahu nih kalau kita saya kan suka dikomplain banyak banget yang komplain itu di Planners Network itu seolah-olah saya itu nggak menghargai planning gitu kan seolah-olah gitu kan dengan azas hierarki komplementer. Tapi saya nggak apa-apa sih. Bahkan saya bilang sama teman-teman, loh saya itu termasuk yang istiqomah planning nih semua dari sekolah kerja dari dulu ya kerjanya ngurusin tata ruang doang saya bilang gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Pendapatnya lain-lain gitu. Tapi ini intinya gini. Kenapa di Undang-Undang CK tuh ada hierarki komplementer? Nah ini tadi Pak Denny masalah ini ya. Eh, saya bikin coba lihat di slide saya di sebelumnya deh. Nah Pak Denny dan kawan-kawan mungkin yang saya sering ganggu sih Pak Denny sama Pak Petrus ya. Selama ini waktu kemarin ya sekarang nggak tahu. Nah ini ini tadi next. Nah ini ya. Ya ini contoh ya. Nggak sebenarnya gini. Hierarki komplementer itu eh apa ya? Yang melatar belakangi hierarki komplementer tuh kira-kira tahu nggak teman-teman? Sebetulnya yang melatar belakangi hierarki komplementer itu adalah kita tuh ingin kan waktu saya di Menko tuh sudah mulai itu. Jadi waktu pas ada undang-undang CK kesempatan ini saya pakai aja masukin itu kan gitu. Sebetulnya ini kita melihat produk-produk rencana tata ruang itu kadang-kadang tidak semuanya bisa mengakomodir keinginan apa ya stakeholders. Saya bilang stakeholders saja lah, nggak hanya melulu investor, tapi juga seluruh stakeholders yang ada di kota ataupun di daerah itu. Kadang nggak bisa akomodir semua. Kalau kita semua ngikut, pokoknya solo udah TRW gitu, ngikut gitu kan. Nah itu saya khawatir sendiri tuh beban RT/RW-nya nggak jadi waktu bikin kan. Waktu bikin RT/RW kan mungkin teman-teman yang ikut bikin apa substansi teknisnya, yang ikut ngawal kayak Pak Ibnu siapa Mas Koko tuh kan ini banget kan, intens banget ya di Jawa Timur tuh dia kepake banget sama kepala-kepala daerah untuk ngawal apa RT/RW RDTR-nya itu. Nah itu pusing, nggak akan bisa ngawal produk RT/RW yang bisa ngawal kepentingan semua stakeholders masuk di situ, gitu kan pada saat itu, gitu kan. Nah itu yang membuat secara legal kita buka. Jadi hierarki komplementer ini untuk melegalkan keputusan yang kita ambil sebetulnya. Jadi kalau misalnya gini ya. eh, di slide sesudahnya apa sebelumnya ya sesudahnya kali sesudah terus terus yang ada hutan mana ya ada nggak terus op. Nah ini di Undang-Undang CK ya di Undang-Undang CK di PP 21 setiap pelepasan kawasan hutan itu harus ada KKPR dulu baru bisa dimanfaatkan.
Itu perjuangan saya ke Sekjen KLHK tuh waktu itu berat banget. Sampai akhirnya Sekjen KLHK mengakui dan seluruh badan legislatif menerima argumentasi ini. Nah, selama ini kalau ada kawasan hutan, mungkin teman-teman ada kawasan hutan produksi, kawasan hutan tapi kawasan hutan nih dilepas oleh Kementerian Kehutanan jadi APL, area penggunaan lain, ya. Jadi jadinya hutan dilepas, misalnya lepasnya kadang-kadang gede-gede tuh 1.000 hektar, langsung peruntukannya disebut tuh di SK-nya Menteri Kehutanan, disebut untuk industri, disebut juga untuk PLT, disebut juga untuk kebun, langsung disebut di situ. Kira-kira kalau itu disebut begitu, RT RW kita berperan nggak? Nggak ada kan? Untuk kawasan hutan. Di RT RW kita masih hutan, masih hijau kan? Masih hutan produksi kan di RT RW-nya. Tapi karena kebutuhan investasi cepat, dia langsung keluar SK-nya, langsung ditunjuk itu untuk apanya itu, langsung jalan tuh. Ditinggal kita. Mau tata ruangnya hutan mau ditinggal. Yang penting dapat SK dari kehutanan. Tadi kan ada yang Pak Andi ya kalau nggak salah. Ya di Kerawang kan, yang kehutanan. Sekarang nggak bisa. Dengan undang-undang CK, saya ganjil di situ. Setiap pelepasan kawasan hutan jadi APL, jadi Menteri Kehutanan cuma bisa tulis APL doang. Jadi bukan under Kementerian Kehutanan lagi area itu. Tapi digunakan untuk apa? Minta IPR dulu, minta KKPR dulu. Nah, kita dasarnya gimana kita bikin KKPR-nya? Nah, itu pertanyaan tuh. Kan masih hutan semua. Dilihat di RT RW hutan ini hutan. Kita pakai apa tuh? Gimana kita dasarnya? Nah, inilah yang saya bilang kita harus berani untuk yang seperti ini. Cuman ini nyambung yang lain pertanyaan. Jadi yang kayak gini-gini nih, saya tadi minta tolong Pak Denny, Pak Petrus gitu. Tapi bisa aja dari seluruh isu-isu yang kita dapat di Jawa Barat memperkaya itu dikumpulin tuh. Tadi kan Pak Andi bilang juga tuh. Pak Andi bilang kita kumpulin aja. Jadi kayak bikin juknisnya tuh bentuknya bukan juknis seperti biasa, tapi kayak question atau frekuen isu lah. Nah, itu bagaimana jawaban kita? Itu kita share ke seluruh Indonesia tuh, ke IAPI seluruh Indonesia. Jadi kalau ada kasus kayak gini, nyelesainya gini, kasus gini, nyelesainya gini. Nah, waktu itu saya sempat bilangnya gini, kita lihat aja peruntukan sekitarnya. Kalau peruntukan sekitar hutan itu kan itu hijau tuh kan, misalnya contoh nih, di Coak tuh yang garis-garis itu jadi APL dia. Tapi taruhannya masih hijau kan. Nah, kita izinin apa KKPR di situ? Sementara dia harus udah mulai bangun. Dia misalnya minta industri, gitu deh. Kita lihat kalau sekitarnya kuning itu berarti perumahan kan. Berarti boleh nggak kita taruh itu kalau ada orang minta di situ perumahan skala besar gitu kan? Di bekas kawasan hutan ini banyak di Banten, banyak nih di Jawa Barat juga banyak kejadian-kejadian gini di Karawang dan lain-lain. Nah ini boleh nggak kita kasih? Nah kalau saya bilang boleh karena undang-undang sudah mengiyakan. Nah bolehnya seperti apa? Kita lah yang punya ilmunya, si planner itu. Nah, kalau kita ragu-ragu, ya itu mungkin kita bikin kayak kajian cepet gitu, bikin RDTR-nya lah. RDTR untuk kawasan 500 hektar itu doang, itu seperti apa, blok PNO di sini boleh. Nah, di sini kita jaga 30% hijau tetap dipertahankan kayak gitu-gitu. Atau mungkin karena situ daerah resapan air, kita bikin 60% hijaunya harus kayak gitu-gitu tuh. Nah, ini harus cepet, harus berani kita ngeluarin gitu. Karena kalau enggak, percuma aturan ini dibuat gitu. Nah, legalnya gimana kita ngambil legalnya? Legalnya kan di RT RW kabupaten hutan. Lindung, kawasan hutan itu kan hijau. RDTR apalagi pasti situnya hijau. RT RW apalagi ya. Provinsi mungkin masih hijau juga hutan produksi. Tapi kenapa hierarki komplementer diambil ke atas RT RWN? Untuk pasti yang lepas ini dari hutan produksi atau hutan produksi konversi. Nah, hutan produksi sama hutan produksi konversi di RT RWN apa tuh nomenklaturnya? Kawasan budidaya. Kan RT cuma budidaya dan non budidaya kan. Nah, yang non budidaya itu HL, hak lindung, suaka alam itu gitu tuh itu non budidaya lindung. Yang budidaya itu hutan produksi, konversi ya. Kita ambil dari situ. Budidaya kok hierarki komplementer ambil itu. Jadi kayak hierarki komplementer membuat payung legal untuk kebijakan yang kita ambil di bawah. Tapi kebijakan yang kita ambil itu harus bertanggung jawab, harus bisa dipertanggungjawabkan secara kaidah tata ruang, secara keilmuan kita. Itu doang gitu.
Tapi kalau kita menunggu rubah revisi RT/RW-nya, ya Pak Denny RDTR aja nggak jadi Kota Bandung ya. Nah, nah, itu kan ongoing terus. Nah, itu orang keburu investor apa segala macam udah keburu kabur kemana-mana. Nah, kira-kira, kira-kira itu apa filosofinya hierarki komplementer. Nah, sekarang soal 2015, 2000 berapa tadi Pak Denny? 2022 ya misalnya. Ini yang mana yang dipakai? Ya ini. Gini Pak Denny, kalau kita ambil sebetulnya eh, kalau RDTR belum terintegrasi sama OSS nggak bisa dipakai. Ya tadi kalau yang slide yang rumit tadi ada yang nah ini RDTR yang keluarnya konfirmasi ke apa? Konfirmasi kegiatan itu yang paling atas hijaunya itu RDTR-nya harus sudah terintegrasi sama OSS. Kalau dia belum terintegrasi sama OSS, RDTR itu dipakai sebagai apa? Knowledge saja, knowledge base aja. Jadi tetap rekomendasi dari teman-teman IAP terhadap KKPR permohonan itu yang digunakan adalah RT RW kota atau kabupaten di situ. Walaupun RDTR-nya sudah ditandatangan si wali kota atau bupati nih, tapi belum terintegrasi sama OSS. Belum bisa dipakai. Cuman muatannya diambil dari RDTR itu. Kan kalau kita lihat RT RW kabupaten, RT RW kota nggak ada intensitas bangunan, nggak ada kan? Ya, nggak keluar kan? Tapi teman-teman kan harus bisa memberanikan diri mengeluarkan itu. Kalau ada permohonan, ya, perjuangan KKPR untuk perumahan, harus berani ngeluarin itu kan. Nah itu ngambilnya dari mana? Ngambil dari RDTR yang belum diintegrasikan. Jadi belum diintegrasikan sama sama yang kajian pun bisa dipakai. Kan RDTR itu kita lagi nyusun nih kayak Pak Denny nih, ongoing. RDTR Kota Bandung. Kajiannya kan udah ada pasti kan? Udah ada kan zona ini udah GSB-nya sekian, KDB-nya segini, KLB udah ada lah gambaran itu. Nah, kajian itu dipakai untuk quick reference kita dalam memberikan rekomendasi PKKPR, permohonan PKKPR di Kota Bandung. Ya, dasarnya apalagi ya kecuali Kota Bandung dulu dia punya sekda peraturan sekda ya apa sih? Keputusan sekda dulu untuk tata bangunan ada nggak? Yang nentuin yang di Jalan Juanda sekian itu apa? RTBL. Nah, itu bisa dipakai juga, tapi nggak bisa disebutin sebagai dasar pertimbangan di PKKPR-nya. Jadi kalau PKKPR kan ada tuh di bawah tuh dasar pertimbangan tuh. Nah, dasar pertimbangan itu pun kan kita hierarki komplementer kita pakai ada RT RW provinsi, kabupaten kota. Nah, yang kita gunakan adalah yang cocok sama rekomendasi kita. Itu aja yang disebut di situnya. Nggak boleh semua disebut. Ya apalagi yang bertentangan. Jangan. Nanti itu melemahkan keputusan kita sendiri. Ya diambil yang inline sama misalnya Hadi tadi mau apa? Hadi Garut ya apa sih? Ya apa? Hah? Garut kan? Nah, misalnya ada orang mohon gini, terus cocok nih apa? Kita pakai RT provinsi aja deh gitu kan? Yang bisa sama ini karena ambil RT provinsi aja pertimbangannya. Jangan sok-sok nulis. Nah, kabupaten kotanya diambil muatannya untuk KUPZ-nya. Misalnya ada RDTR atau kajian apa juga diambil untuk intensitas bangunannya. Diambil aja nggak apa-apa. Kan di tugasnya Permen Permen FPR itu ada tugasnya membuat kajian kan. FPR, kajian cepatnya itu aja daripada kita bikin kajian lagi, ambil aja kajian-kajian yang udah ada. Kita pakai aja itu. Ya, nah ini yang jadi nggak usah ragu-ragu. Yang penting apa yang kita paraf di berita acara FPR itu sekarang secara legal itu diakui. Jadi yang misalnya Pak Denny tadi bilang ada apa RDTR ongoing, kan belum berlaku tuh. Perkanya apa? Perwalinya belum ada, wali kotanya belum ada. Tapi kita bisa berlakukan itu dengan kita pakai itu sebagai pertimbangan, kita paraf di situ. Kita yang memberlakukan dia sebagai anggota FPR. Iya pakai apalagi pakai itu, tapi tetap Perda 15-nya nggak boleh disebut. Pak Denny. Di pertimbangan secara tertulis nggak boleh disebut. Tapi muatannya diambil oleh anggota FPR, oleh IAP. Mengambil
pasalnya itu diambil, diambil di situ, ditulis. Nah, nanti kalau ada petun segala macam, Pak Denny kok berani paraf itu dari mana? Saya ada dasarnya, saya ngambil dari yang ini gitu. Tapi di petun aja, insya Allah nggak ada petun gitu. Tapi kalau dalam penerbitan itu kita ambil seperti itu. Jadi itu semua ada apa ya? Pendapat FPR itu udah diangkat, dikuatkan dengan PP 21 itu supaya dia bisa membuat legal sesuatu yang belum diakui secara legal gitu. Ya. Itu yang tapi kenapa disyaratkan yang menentukan, jadi udah disaring di situ. Ini kita cara berpikir gitu. IAP, ASPI yang duduk di situ disaring oleh ketuanya nih. Ketuanya yang bertanggung jawab terhadap pendapat yang diterbitkan oleh si anggotanya gitu. Jadi kita kayak kita tuh sebetulnya kayak bikin apa ya? Kayak bikin law firm gitu ya. Apa kayak notaris itu ya, notarisnya untuk pertanahan itu kan dilegalkan kan. Dia tuh bisa melegalkan semua warka-warka pertanahan itu, warka tanah itu dari notaris kan. Keterangan kepala desa, ini segala macam kan. Nah, itu kayak gitu. Kita juga begitu nih sebagai IAP apa anggota FPR itu seperti itu. Ketangkep nggak? Tapi terakhir itu agak berat itu beban ketua ini. Yang ketua turut bertanggung jawab pada pendapat anggota yang menjadi FPR, itu bebannya jadi Ya, ketua dong. ya beban itu kan bisa diterjemahkan ke Pak Andi tadi memilih nggak mau dia ngangkat anggota IAP yang pertama apa namanya itu. Kan dia ngangkat tadi minimal media ya katanya. Utama, Media apalagi utama. media, Nah, media. itu bentuknya tanggung jawab dia ya diterjemahkan ke utamanya itu. Coba setelah dia angkat ya si anggota IAP yang utama ini harus bisa mempertanggungjawabkan dia sebagai ahli utama gitu kan untuk memberikan pendapat. Nah, kemudian eh lagi ya, sebentar satu-satu sih. Eh nah, kalau industri jadi gini nih. Jadi kita supaya 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 paham, supaya kita menghargai produk kita sendiri sebetulnya gitu. Tadi Pak Inong ya, kawasan industri sama kawasan peruntukan industri. Kan banyak orang nggak mau di kawasan industri karena mahal segala macam. Pertanggungjawaban kita gimana? Pertanggung jawab kita balik ke tata ruang. Kalau KPI itu kawasan peruntukan industri itu di tata ruang kan. Ya. Kalau KPI-nya tuh masih gede, yang baru dipakai KI-nya baru kecil, ya nggak apa-apa kita keluarin apa PKKPR di luar kawasan industri. Paling kita nabrak siapa? Yang kita tabrak itu adalah peraturan Menteri Perindustrian yang dia mau ngawal mengarahkan semua industri masuk di kawasan industri kan gitu kan dia nggak mau masyarakat. Nah, yang kita nabrak ke sana perindustriannya. Tapi kita sah mengiyakan industri terbit di KPI. Nah, itu kita sah. Cuman memang itu urusan si misalnya industri apa ya otomotif atau industri batu sepatu Nike banyak gitu. Nah, Nike di luar kawasan industri. Nah, nanti dia akan berurusan sama perindustrian, itu urusan dia sendiri, bukan urusan kita. Itu izin-izin sektor tuh yang di sini nih, yang di apa? Yang di sini nih. Nah, ini. Di sini dia nyangkut nanti nih. Kita nggak ada urusannya, kita keluarin aja secara tata ruang boleh kok. Tapi waktu dia ke sini nanti dia akan menyangkut misalnya apa ya karena kamu kan di luar kawasan industri saya nggak mau terbitin izin apanya lah izin usahanya apa nyangkut di perindustrian itu biarin aja ya kan tapi alangkah lebih baik kalau kita juga punya pengetahuan tentang peraturan Kementerian Perindustrian supaya kita bilang bener nih kamu mau di sini ntar resikonya gitu tapi bukan resiko tata ruang ya resiko risiko bisnis dia aja gitu ya. Nah kecuali untuk kawasan industri juga misalnya dari kawasan industri nih kan kita bilang oh ini belum penuh ada orang lain minta kawasan industri lagi sebelahnya gimana nih kita iyain aja nggak masalah asal di dalam KPI ya dalam peruntukan industri udah dan perindustrian ngikut kok pasti ngikut sama kita nah nanti diisi ya soal ngisinya itu ya urusan mereka nanti si perindustrian. Nah terus apa lagi ya, nah apakah anggota FPR bisa beda pendapat tuh tadi udah ya.
Jadi bisa beda pendapat anggota apa kita sebagai beda pendapat sama, jadi Bu Ani nggak usah takut gitu. Dan kalau dikejar-kejar sama pengusaha, pilihan aja teman-teman. Mau diladenin atau mau nggak ketemu, kan kita punya hak juga, nggak usah ketemu ya. Cuma kalau saya yang hati-hati memang kalau kita udah kenal harusnya kita kan sama-sama aja stakeholders kan. Karena dari pengusaha tuh kadang ilmu tuh banyak tuh pengusaha. Iya benar. Ilmu dia sangat sensitif. Kayak saya baru tahu di Bali itu ternyata dari perusahaan pengusaha besar nih dia bilang saya nggak mungkin ngembangin hotel di apa di luar 30 menit dari bandara, nggak laku gitu dia bilang gitu. Jadi ternyata pengusaha itu lebih jago banget. Jadi makanya Bali itu sekitar Kuta itu penuh itu karena dari bandara itu. Makanya kan mau bikin bandara di utara itu supaya hidup tuh sekitar sana. Kalau nggak orang paling-paling sampai Ubud kan. Ubud itu ada 1 2 tuh yang datang ke sana tuh. Itu karena itu. Karena dia bilang nggak mungkin orang stay cuma 2 malam 3 malam ngejar stay-nya di atas 30 menit gitu. Pasti nyarinya yang deket. Nah kayak gitu-gitu kadang-kadang di kita nggak ada tuh. Di sensi kita nggak nyampe itu ilmu-ilmu gitu. Nah saya juga mau cerita masalah kalau kita kaku ya. Contoh kalau kita kaku bener sama tata ruang, kalau kita nggak hierarki komplementer, itu tol bandara, tol apa? Bali Mandara itu nggak jadi itu nggak ada. Mungkin teman-teman ada yang tahu dulu RT RW Provinsi Bali, tolnya tuh lurus ini dari apa? Dari Sanur ya, atas itu sampai ke Semenanjung yang di bawah sini, lurus gitu garisnya. Nah dulu kan Pak Sumaryanto ya almarhum, dia kan dari PU, terus dia deputi di BUMN, dia ngumpulin 3 BUMN mau bangun itu, duit udah ada semua, udah pengen bangun tol itu kan. Nah saya masih di Menko sama Pak Lukeko, wah nggak bisa Pak, ini begini kan tol melanggar tata ruang nih. Akhirnya kita beraniin diri itu, saya bikin rekomendasi karena ini PSN dan lain-lain lah gitu gitu. Kenapa itu nggak bisa begini? Nah di kita waktu bikin tata ruang RT provinsi kita nggak kepikiran bikin tol begini yang lurus gitu, kan harus ada jalur apa kapal, nggak boleh dihambat kan di bawahnya. Dinaikin tolnya ini di atas, approaching pesawat nggak bisa, nyangkut rodanya tuh. Nah makanya dia harus dibuletin gini supaya kapalnya bisa aksesnya nggak terganggu, kan ada Pelindo apa ada pelabuhan di situ kan nggak terganggu, tapi approaching pesawat juga gini. Tapi tata ruang kita nggak mengakomodir. Akhirnya kita memberanikan diri bikin rekomendasi. Nah ini kayak gini-gini ini ya akhirnya itulah yang muncul hierarki komplementer tadi itu supaya bisa melegalkan pendapat kita sebagai planner lah gitu. Itu kira-kira beberapa termasuk kereta api cepat Jakarta Bandung nih. Itu juga nggak ada tuh kan. Waktu keluar rekomendasi itu nggak ada di mana-mana cari. Itu nggak ada. Walaupun secara pribadi saya nggak. Saya pengennya ya Jakarta Utara, Jakarta Surabaya di utara tuh saya pengennya tuh. Jadi berhenti di Kertajati apa Majalengka, kesininya pakai KRL aja lah, pakai apa? Pakai feeder itu, paling berapa bedanya berapa menit, kecepatannya nyampe, risikonya nggak gede gitu. Tapi ya udah kan bukan urusan yang gede-gede. Tapi saya sendiri MP3i kalau lihat utara tuh apa, ya kan dari sini bisa bisa Cirebon, bisa juga Majalengka berhentinya. Terus Semarang sama apa Surabaya udah 3 titik itu berarti nggak ada lagi berarti yang lain tuh. Kalau dulu bukan ring 1. Ring 1 tuh apa? RI. Bukan. Dulu dari ring apa tuh ya? Di Menko. Kan saya Asdep dulu. Sama Pak Wahyu Tomo kan berdua. Nah, kita berdua. Saya nggak mana alternatif yang lain? Saya bilang gitu kan. Dia alternatif 3 FS-nya itu cuman semuanya ke Bandung. Cuma satunya lewat jalur pinggir tol, satunya lewat nyebrang Walini, gitu-gitu deh. Enggak, yang ke Majalengka mana? Yang dari utara terus ke Bandung gitu. Enggak ada, udah saya buka. Saya nggak periksa. Karena saya nggak suka nih ke Bandung. Saya nggak setuju. Karena kita naik Parahyangan aja serem, ya kan? Apa tuh
Wah, saya kan hanya awam aja lah. Saya nggak tahu. Ternyata baru tahu ternyata itu Danau Purba segala macam malah gitu. Anunya terlalu anu. Kalau saya dulu pengennya Jakarta Surabaya karena kan saya contohnya tuh kan eh, kita ke Jerman tuh. Saya ke Maglev tuh. Kereta api, nah, yang bikin bikin kereta api cepat pertama kali yang dicontek sama Cina itu, Maglev itu. Itu memang 400 km per jam. Nah, kalau dia medannya terlalu ini kan nggak mungkin nyampe 400 juga, mau bazir juga gitu loh. Kalau mau nyari 400 ya utara tuh kan kayaknya keren banget kan. Terus gitu kan. Itu bayangan awam aja lah gitu. Jalan jauh ya. Ini kan Jakarta Bandung sebenarnya pendek ya. Pendek dan medannya terlalu ya sudah. Mudah-mudahan laku. Kita berdoa kan. Mau nyoba gratis. Jadi nah kayak gitu-gitu nih. Ini contoh aja. Jadi saya sebagai apa ya saya bilang walaupun saya birokrat, tapi masih ada profesionalnya lah. Saya tetap nggak bisa keluarin apa-apa. Sama Wahyu dulu nggak keluar, dari kita nggak keluar. Jadi langsung pimpinan yang ambil tanggung jawab itu. Ya udah, gitu. Kita nggak keluar. Nah ini sama juga nanti di FPR gitu juga. Misalnya kira-kira nggak, misalnya kayak gini-gini nih, ada kereta api atau mungkin yang nggak berkenan teman-teman secara profesional ke perencanaan tata ruang, ngeri lah eksternalitasnya terlalu tinggi gitu. Nah, udah nggak usah, fine aja. Kalau saya, jadi tapi dan bilang, oh kalian menghambat, nggak menghambat, bisa jalan terus, tapi resikonya ya, diambil sana. Kan mungkin dia dengan teknologi yang kita nggak kepikiran kan, lebih jago. Gitu. Nah kemudian swaklola udah tadi ya. Yang terakhir etik, kaitannya dengan etik Etik belum ya? yang Bu Hani. Etik itu etik. Tapi non teknis sebenarnya itu. Iya. Kasus SOP atau nah SOP tadi udah ya. Saya minta sebelum lupa nih sekali lagi saya ulangin tuh kalau bisa case-case itu ditulis ya. Iya, Pak. Jadi kalau jadi maksudnya tempatnya Pak Ino semua tuh ditulis itu jadi kayak juknisnya nanti ya juknis yang tadi diminta. Kalau SOP nggak terlalu repot. SOP misalnya cara kerja rapat sekali itu kan tergantung daerah kreativitas silahkan aja. Tapi kalau juknis tuh perlu banget tuh kayak tadi ngambil ya kan. Nah, itu tolong nanti setiap kan nggak apa-apa bentuknya. Nah gitu ya. Nah. Ya, ini yang bahan saya coba deh tadi yang itu saya ngambil dari draft juknis yang udah di ujung nih katanya mau ditandatangan menteri. Cuma saya bilang kok muatannya kayak gini ya. Saya nggak ikut soalnya kemarin. Nanti cuma ini kayak gini-gini nih. Maaf, sebelum. Nah kayak gini-gini nih. Udah ada di draft juknis. Tapi saya tanya sama dulu kan masih Pak Eko ya, Eko apa? Nah Eko BK, direkturnya. Saya bilang kok nggak diajak teman-teman akademisi bahas ini. Saya bilang gitu di Bandung. Atau Pak Denny nggak diajak belum deh. Jadi juknis itu sebenarnya sayang kalau kayak gini doang nggak. Ini aja udah salah nih. Dia ngambil apa dari tahun itu kan langsung bilang yang diambil yang ini. Nah itu kan takut nyasar saya. Daripada dibikin kayak gini, mendingan apa? Ya tadi tulis apa namanya Pak Denny bilang tadi. Case and material ya. Nah, case and material aja nanti saya saranin deh. Kalau bisa disuratin aja dari AP Jabar Pak Ino. Nah, ke Dirjen Tata Ruang supaya jadi perhatian mereka. Apalagi ya, otomatis bayar, KBR nambah. Nah, soal KBRI sama nomenklatur ini juga kemarin ini kalau mau disuratin boleh-boleh aja nih isu-isu begini. Waktu saya nggak sempet, saya garap dulu sempat ngobrol Pak Denny juga. Harusnya ngomong sama BPS ya, Pak Denny ya. Jadi mereka ikut pengelompokan KBRI itu kalau bisa nyambung sama kita gitu kan ya. Apa sih waktu itu? Sebetulnya di situ ada persoalan karena mereka tidak bisa membedakan misalnya kantor kontraktor dengan usaha konstruksi.
Jadi yang membangun konstruksi benerannya, Oh, itu ya, atau sebagai kantor kontraktornya. Nah itu masuknya klasifikasi yang sama. Nah kalau di lapangan kan nggak bisa kan, kalau mau bikin konstruksi baru ya tergantung mau bikin apa, bikin hotel kan melihatnya di kawasan komersil gitu ya. Nah ini tidak, itu yang jadi persoalan. Jadi kalau lihat KBLI sebetulnya harus disaring mana yang KBLI tidak perlu KKPR. Misalnya mau bikin kafe di shopping center, lah kan nggak perlu KKPR kan? iya. Ya urusan aja sama pengelola shopping centernya kan. Nah yang itu. Tapi dia mengajukan juga KKPR. Nah jadi dia yang tidak perlu KKPR ya. Yang kedua perlu KKPR tapi tidak lihat tata ruang. Misalnya minta izin bikin industri di kawasan industri. Bahkan sudah ada izinnya kawasan industrinya. Kalau dia bikin industrinya di situ kan tidak perlu lihat tata ruang lagi kan, langsung aja KKPR ya langsung terbit karena di kawasan industri yang sudah berizin, itu kan. Nah yang ketiga itu yang perlu KKPR-nya itu diperiksa. Nah itu yang tadi pakai proses ini gitu ya. Jadi tidak harus semuanya diperiksa dan terus kita bingung, lah ini gimana KKPR-nya bisa keluar berkali-kali di lokasi yang sama. Begitu di koordinat situ, ini kan udah Dalam keluar mall. KKPR, KKPR, Dalam mall. KKPR, padahal ya itu bikin kafe, bikin restoran, bikin itu di situ-situ semua. Nah itu kan jadi persoalan. Jadi saring mana yang perlu, yang tidak perlu KKPR, yang perlu KKPR tapi tidak perlu lihat rencana tata ruang, dan yang memang harus masuk ke pemeriksaan di rencana tata ruang. Ya ini Pak Denny, itu sebetulnya aturan di PP 21 udah diatur. Coba di slide saya nomor 4. Enggak, saya dari awal aja dari nomor 3 deh, 33. Nah ini apa? 33. Enggak terus. Aturan KI ya sebenarnya. Ya, aturan KI. Nah, ini yang perlu teman-teman paham juga masalah aplikasi OSS-nya nih. Ya, ini banyak hal. Pertama yang perlu kita pahamin tuh KKPR itu ada 2. Ini suka dilupakan nih setelah 2 tahun ini, lupa nih teman-teman. Soal KKPR itu cuma 1 perolehan tanah doang. Padahal ada KKPR yang pemanfaatan tanah. Ada 2 nih. Nah ini syaratnya beda-beda. Nah ini yang mungkin siapa? Bu Hani tadi kan saya tanya tuh, bisa nggak teman IAP harus punya permohonan apa? Berkas permohonan itu kita harus punya pegang. Kan itu aksesnya cuma ke kepala dinas PUPR yang dikasih kalau nggak salah. Yang dikasih akses oleh OSS ngambil itu. Nah waktu teman-teman diundang rapat minta itu berkasnya, kopinya atau apa, minta ditayangin detail, minta ditayangin. Nah supaya kita tahu yang dimohon ini dia pemanfaatan ruang atau perolehan tanah KKPR-nya itu. Kalau dia pemanfaatan ruang, dia udah punya tanahnya. Nah, kesepakatan waktu itu kalau dia sudah punya tanah, ini kan mungkin dulu ya, dia punya, kalau tanah, kalau milik kan pribadi apa, bukan, nggak masuk KKPR lah. Apa kalau yang kita milik pribadi kan bukan. Tapi yang dikuasai tanah oleh pengusaha itu kan misalnya HGB bentuknya atau HGU. Dia punya HGB-nya masih hidup nih. Nah dia mau minta KKPR mau bangun perumahan di situ, ya, atau mau perpanjang atau apa gitu. Nah itu kita nggak usah, itu betul kita tanya perteknya, kita minta perteknya aja. Kalau teman-teman pertanahan udah ngeluarin betul itu HGB-nya atas nama PT X ini, harusnya kita nggak bisa apa, nggak usah terlalu rigid lagi, nggak usah terlalu kajian, nggak terlalu dalam lagi, udah aja lah kita iakan aja. Hanya kita ngatur aja blok plan-nya, misalnya berapa persennya KDB itu aja. Tapi kalau dia perolehan tanah, ini yang perlu hati-hati nih. Nah, kemarin banyak jebol, enggak, kalau pemanfaatan tanah juga nanti umur KKPR-nya itu, tapi itu yang ngatur kan FPR atau bupati. Umur KKPR-nya itu seusia tanah tuh. Misalnya HGB di 25 tahun, umur KKPR-nya 25 tahun. Asal dia bisa menunjukkan bukti penguasaan tanah. Bukti penguasaan tanah itu ada di catatan di permen itu, di sini di Juknis, yang draft Juknis itu udah ada dimasukin. Kalau nggak salah, salah satunya adalah surat pengalihan hak atas tanahnya dia udah pegang. Kan kadang-kadang pengusaha itu dia nggak bisa jadi HGB dulu. Misalnya 500 hektar itu, siapa Pak Inong punya, Pak Denny udah dia beli itu, udah dia beli, tapi dia belum bisa jadiin HGB nih, karena ini kayak chicken and egg juga nih.
di PP 18-nya apa? Pertanahan di TRBPN, setiap penerbitan HGB baru ya sama HGU itu harus ada KKPR dulu. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Nah, tapi kalau kita ini kan kayak chicken and egg, nggak mungkin ya kan nggak mungkin kita terima. Bentuknya dia sudah menguasai tanah adalah SPH aja cukup. Yang yang diterbitkan oleh notaris. Jadi SPH itu surat pengalihan hak atas tanah. Misalnya tanahnya Pak Miming udah saya beli, tapi belum belum saya alihkan, belum saya balik nama. Terus punyanya Pak Heru sudah dikumpulin semua nih atas nama PT UPI ini kan. Nah, setelah kumpulin baru saya ngajuin KKPR nih. Ngajuin KKPR, bukti SPH ini harus disampaikan. Nah, itu harus bisa teman-teman harus bisa lihat kemana bukti SPH-nya itu. Baru kalau udah ada SPH-nya ada buktinya, berarti ini lebih aman. Kita keluarin aja apa namanya itu. Ada kan yang sudah punya izin lokasi jual. Jadi Di beda. pengembangan juga ada. Pemilik barunya itu PTA. Itu masih sama cek anunya keabsahannya tuh dengan kantor pertanahan. Kan ada BPN ada hadir di FPR kan, teman BPN. Kalau ragu-ragu teman-teman, tapi sambil belajar nanti kan kasus ini kita ragu-ragu, tapi kasus berikutnya kalau ketemu kita udah jago, udah tahu ini bisa gitu. Banyak, ya. Nah. Ya. Nggak apa-apa itu bisa. Tapi harus ada, ya pokoknya harus diakui oleh notaris itunya, SPH-nya itu. Saya juga baru tahu, saya dulu pikir pakai PPJB enggak, dulu jangan, PPJB enggak kuat gini-gini. Saya baru tahu dari benar-benar pakai SPH, surat pengalihan hak namanya. Ya itu kayak gitu harus kita harus paham juga. Jadi supaya nanti enggak beban. Kalau yang izin lokasi Pak Andi hati-hati ya. Kan izin lokasi masih ada tuh. Orang jual izin lokasi tuh. Dialihkan nih. Nah kalau izin lokasi kita anggap nggak ada tuh. Jangan kita anggap, maksudnya ini jangan ada, jangan direkam. Izin lokasi itu kita anggap aja dulu nggak ada dia. Maksudnya jangan sampai gara-gara izin lokasi mau habis dia, terus itu menjadi penguat kita untuk terbitan PKKPR. Jangan, izin lokasi dulu prakteknya aneh-aneh tuh. Ya, jadi kita lihat tetap kita kaji dulu kalau izin lokasi. Tapi kalau izin lokasinya itu sudah disertai sama dia udah tadi SPH-nya ada penguasaan tanahnya, yaitu ya ada sedikit apa pertimbangan lah. Walaupun tetap kita bisa anulir juga, cuma ada sedikit pertimbangan dia udah nguasain tanahnya masalahnya anak orang ini gitu kan, itu kesalahan zaman dulu. Tapi ya kita kasih batasan-batasan aja. Lokasi itu misalnya ada sekian tahun atau sekian persen. Tidak Ya. Nah, saya kena ini contoh ya petun kemarin saya kena petun 5 KKPR itu di Kalimantan. Saya terbitkan KKPR di izin lokasi orang yang masih hidup. Itu yang bahayanya di situ doang. Jadi, nah ini yang maksud saya itu izin lokasi boleh di ini apa biasanya tapi informasi izin lokasi dari pertek dari pertanahan. Atau kalau misalnya Pak Andi ini ngomong sama kan di forum itu, ini ada izin lokasi nggak pegang di sini? Pertama pertanyaan kita itu dulu. Ada izin lokasi yang masih hidup nggak? Tapi kan ini 2020 berapa tuh? Sekarang 2023 udah hampir habis nih, udah hampir nggak ada lagi izin lokasi yang masih hidup. Tapi kadang-kadang nih di APH atau di petun itu izin lokasi itu ada yang terbitnya kepala daerah kepada PTA nggak ada masa berlakunya. Itu dianggap berlaku terus. Padahal ini menyalahi permen loh. Tapi karena di petun dianggap berlaku terus. Jadi yang bisa ngebatalin si pengadilan kan begini-begini kita kalau pengadilan. Iya kalau dia di belakangnya gini kadang-kadang bisa menang juga gitu. Nah itu udah kayak gitu. Tapi makanya yang paling penting ada izin lokasi nggak dulu? Kita tanya di forum itu. Karena pengalaman saya petun ini, kalau kita nabrak PKKPR dengan izin lokasi yang swasta sama swasta nih kan berarti, wah itu berantemnya rame. Karena dia segala macam sumber daya dikeluarin tuh, bayar sana bayar sini. Tapi kalau kita ngadepin LSM misalnya, itu masih agak ringan, ya atau masih ringan lah. Maksudnya nggak terlalu bahasnya nggak terlalu jelimet gitu. Tapi kalau swasta sama swasta, nah ini ngeluarin, waduh. Nah itu supaya itu tidak terjadi. Dulu saya di Tangerang, saya cek itu
siapa tuh yang punya Agung Sedayu ya, apa yang punya reklamasi itu, sama ini pengusaha kecil, tapi dia punya hak nih. Tapi saya tetap nggak berani terbitin KKPR karena izin lokasi ini itu bisa pengusaha gede ini si Agung Sedayu bisa punya izin lokasi 3 tahun berturut-turut di lokasi yang sama. Jadi ini kan si pengusaha itu minta segede gini. Itu Agung Sedayu bisa di tahun 2019 terbit, yang ini tahun 2018 terbitnya, yang ini tahun 2020. 3 izin lokasi ngantem izin lokasi permohonan izin lokasi ini semua apa permohonan KKPR ini semua. Saya nggak berani terbit. Akhirnya tunggu ini selesai baru saya terbit ini satu ini selesai gitu. Nah, yang kemarin Kalimantan teman-teman kurang teliti yang proses di atas izin lokasi masih hidup, walaupun izin lokasinya salah. Izin lokasi 186.000 hektar. 186.000 hektar, kebayang nggak? IKN itu 256.000 seluruh. Yang KPPP sana cuma 56, Kota Batam 56.000 hektar. Ini 186.000 hektar izin lokasi di Kalimantan. Punya satu perusahaan. Ternyata pasirnya dari 186.000 hektar, 90% kawasan hutan. Kan salah tuh izin lokasinya. Tapi tetap di APH dibilang, kan saya bilang, kenapa Pak Hakim terima tuntutan dari orang yang pegang izin lokasinya yang salah. Jadi misalnya gini, kita punya surat nikah bodong nih. Tiba-tiba cewek kita, apa? Cewek yang sama dinikahin oleh Pak Denny, tapi Pak Denny resmi nikahnya nih. Saya nuntut ke hakim, saya punya hak lebih dulu. Padahal saya bodong surat nikahnya. Tapi diproses sama hakim, diproses. Dianggap surat nikah saya ini ya sah-sah aja gitu. Nah kan nggak boleh, harusnya kan dari awal waktu saya mohon itu, majelis hakim langsung lihat materi yang diajuin ini nggak benar kan harusnya gitu kan. Jadi nggak bisa diproses ya. Gitu. Ini kayak gitu APH, nah makanya tuh yang hati-hatinya. Apa tuh? Yang nikah apa yang apa nih? Jadi nikahnya Kan ditanya begitu, kenapa Bapak memprotes izin lokasi yang salah? Ini jawaban hakim. Izin lokasi itu saya tidak bisa membatalkan izin lokasi sebelum yang batal itu yang terbitin. Itu. Makanya kita harus tahu juga bahasa-bahasa hakim. Saya kan bete, waduh lemes itu. Udah dah, kalah deh. Udah kalah nih. Akhirnya kalah kita. Izin lokasi apa? KKPR saya itu dianggap tidak berlaku karena terbit di atas izin lokasi. Karena dia terbit duluan dan masih berlaku dan walaupun itu salah, yang batalin si izin lokasi itu harus bupatinya. Bupati yang terbitin waktu itu. Nggak bisa kita ini. Nah karena ini masih berlaku, terus saya bilang saya nuntut batal itu nggak bisa, nggak boleh juga saya nuntut. Iya, mungkin Pak Irul. Jadi ternyata baru saya tahu karena mereka kalau saya mau nuntut ya banding. Nah, makanya begitu kalah kita banding, balik menang gitu kan, menang. Jadi dia gagal kan, dia gagal, sana dia kasasi lagi nih, nggak tahu deh, nggak tahu kuat-kuatan aja. Nah intinya rumit lah kalau kita berhadapan sama swasta gitu Pak Dini. Ya syukurnya nggak ada apa-apa di balik itu. Jadi saya alhamdulillah, maksudnya hanya masalah kebijakan ya udah sikat aja terus gitu kan. Nah ini satu ini yang perlu saya ingetin. Yang kedua, ini yang KKPR untuk perolehan tanah itu sama dengan izin lokasi zaman dulu, ya pengganti izin lokasi zaman dulu tuh KKPR perolehan tanah. Nah zaman dulu ada apa namanya itu pemanfaatan ruang, dulu apa ya? Kalau kita mau itu, kan IMB saya hapus tuh. IPR Pak. Ya sekarang jadi PBG. Kenapa sebelum undang-undang CK tuh udah ada ide hapus IMB? Mungkin pada ini ikut kan waktu Hantaru, kapan Hantaru setahun sebelum undang-undang CK kita udah ngeluarin isu IMB dihapus yang ramai itu sama IAI segala macam kan. Karena saya teliti, izin lokasi juga saya teliti, izin lokasi itu berantakan. Aja izin lokasi cuma 300 hektar, cuma lingkaran doang. Petanya cuma lingkaran doang. 300 hektar di Serang. Terbit tahun 2018 baru. Ya kayak gitu-gitu saya hapus. Makanya kan sekarang kita pakai koordinat kan. Jadi clear yang mau disasar yang mana gitu kan. Nah, terus yang pemanfaatan ini pengganti IMB. Karena IMB dulu isinya apa coba IMB? IMB kan isinya cuma intensitas apa? GSB, ketinggian bangunan, sama KLB apa? KDB. Coba deh lihat izin lokasi yang zaman dulu, yang sebelum bukan PBG ya.
Saya bilang, kalau ini kan lihat kalau kita ada RDTR selesai dong. Kan nggak usah lagi pakai izin IMB dong. Saya bilang, kalau izin IMB-nya seperti ini, saya kasih contoh tuh yang minta sama Oswar tuh di DKI seperti apa gitu gitu. Oh, contohnya gitu semua. Wah, saya hapus itu. Nah, sekarang akhirnya PBG ini ya ya ada yang nggak pakai konstruksi. IMB yang orang dapat tuh kadang-kadang nggak pakai konstruksi itu. Nah, nah sekarang ini, dia pakai untuk apa? Keselamatan bangunan ya. PBG itu lebih ke sana. Nah, ya SLF kayak dulu SLF. itu ditarik ke PBG sekarang sama dia tuh. Muatan. Saya sendiri nggak tahu sih. Nah. Ya, Bang Guru. Nah sekarang kan perawatan ruang kan cukup kan. Makanya kan dulu kan praktek itu aneh-aneh lah dulu tuh kan. Sekarang kan semua disatuin. Sama Pak Danis juga setuju waktu itu kan dia. Danis kan dulu masih kan dia PBG aja. Kita larinya jadi dirapin juga muatannya PBG-nya itu. Nah, saya di PBG Kota Bandung ya membahas ya itu Pak dari tangga maksimum 15 meter, jadi setiap 30 meter ada tangga di dalam bangunan kan, ya. Sama yang di bawah tanahnya ground itu. Nah, oke. Ketika keluar IMB-nya ya cuma itu tadi gambar cuma dilampirkan. Dulu. Sekarang PBG ada kan? Nggak ikut lagi ya. Nah, terus satu lagi nih contoh yang halaman 8 dikit ya. Halaman 8 tetap. Nah, ini Reki Komplement ini salah satu contoh. Tadi kan kita nggak bisa bilang RT RW itu produk ideal planning. Nggak bisa bilang gitu juga. Dia pasti ada ketitipan kepentingan si kepala daerah yang sebelumnya. Yang lagi bikin RT RW ini. Ya kan? Pasti ada. Nah, ini contoh nih di Asahan kemarin. Aduh susah ya. Pokoknya Asahan tuh gini. RT RW provinsinya yang baru terbit itu masih kebun. Masih perkebunan. RT kabupatennya yang sebelumnya terbit tahun 2013 itu permukiman. Sehingga ada pengusaha Bakri Plantation itu dia pengen kebun aja tetap, dia nggak mau. Cuman caranya kepala daerah ngambil di Langsa, Citimur kejadian ini harus tahu juga teman-teman. Caranya ngambil supaya itu HGU-nya mati. HGU mati kembali ke negara kan. Negara akhirnya kemana? Pemerintah daerah. Nah dia untuk bangun fasilitas perkotaan segala macam. Caranya dia rubah tuh tata ruang. Nah ini teman-teman harus tahu juga di kepentingan kayak gitu waktu bikin RT RW itu. Apa betul untuk kota Kabupaten Asahan udah membutuhkan lahan permukiman sebesar itu sekarang gitu loh. 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Gede banget dia butuhnya tuh. Dia rubah kan. Nah akhirnya dari 18.000 hektar punyanya Bakri itu kepotong 5.000 permukiman. Peruntukannya. Sehingga dia mau perpanjang HGU nggak bisa. HGU kan minta KKP, ya butuh, akhirnya bukan nggak bisa otomatis karena ada perubahan tata ruang. Nah tempat dulu sekarang dirjennya udah ganti dulu Pak Suyus, dirjennya mungkin kenal kan Pak Suyus. Oke ini nggak bisa, saya minta rekomendasi dulu dari tata ruang ke KPR. Nah kita harus rekomendasi, kita harus memberanikan diri. Nah kita ngambil mana nih kalau kita pakai RT RW kabupaten kuning. Tapi tahun sebelumnya RT RW provinsi balik lagi ke tuh apa perkebunan. Nah ini akhirnya kemarin win-winnya akhirnya ternyata pemerintah daerah minta 400 hektar aja cukup dari 4.000 loh, 4.500. Nah, 400 hektar cukup untuk fasilitas segala macam dia. Enggak untuk kantor kan. Akhirnya pakai perjanjian mereka keluarin 400 hektar, sisanya tetap kebun. Nah, FPR-nya keluarin rekomendasi kebun. Nah, itu FPR-nya kita yang kawal tuh. Saya sama Pak Dwi, kebetulan Pak Dwi baru waktu sebelum ada Pak Dwi saya nggak bergerak tuh. Saya nggak bisa bergerak lagi kan udah dirjennya nggak mau bergerak soalnya akhirnya saya lewat Pak Dwi karena perpanjangan tanah ke Pak Dwi kita kawal deh. Akhirnya bikin berita acara sama Bupati Asahan, bikin berita acara, setujui lah. Apakah KPR terbit seluas 18.000 kurangin 400 hektar doang. Dan si Bakri pun kan kalau teman-teman kalau kita di planning kan, kalau peruntukan perumahan dipakai kebun harusnya bisa kan. Nggak usah pakai mikir lah kira-kira gitu.
Tapi kalau hijau kita pengen kuning ya itu baru mikir dikit kan, harus ada kajian nah, kayak gitu. Jadi sebetulnya ini nggak usah mikir Pak saya bilang gitu. Tapi mereka takut, bupati itu takut, dia nanti KPH DPRD nanya kenapa nggak kuning, kenapa tetap hijau, lu ada main sama Bakri nggak gitu kan. Jadi takut-takut di situ. Akhirnya ketakutan kepala daerah inilah kita kawal di MPR, kita bikin berita acara tuh di forum itu. Nah, tanda tangan, saya tanda tangan rame-rame tuh, setuju tetap kebun gitu kan, ya gitu-gitu. Nah kita untuk itu nggak usah ragu-ragu lagi, kebun aja kita misalnya pakai api. Pertambangan tuh yang mana ya? Nggak ngikut ya saya. Itu yang RT RW. Ya, yang RT RW. Oh enggak, yang saya ditolak. Yang saya ditolak sama MK itu merubah yang PP. Undang-undang Minerba, ya kan ada pasal itu saya rubah, itu saya ditolak tuh. Karena saya masih jabat waktu itu, masih ASN, nggak boleh, nggak didengar, tapi bahannya diambil sih. Nah waktu itu memang saya bilang kan gini, kalau di tata ruang ya, nah ini hal-hal ini harus saya kasih tahu juga nih. Ke sini aja nih Mbak, kemana tuh, sekalian aja sini, halaman 17 aja, nanti sekalian berat. Jadi untuk minyak, migas itu kita kasih privilege emang, migas. Jadi migas itu kalau ada permohonan migas, teman-teman di FPR apa minta KKPR migas, langsung ya aja semua, langsung nggak usah mikir-mikir lagi tuh. Emang udah kita fasilitasi, mau dimanapun migas tusuk aja. Misalnya ketemu di perumahan, di dapur orang pun tusuk aja tuh gas gitu kan. Nah yang penting dia nanti ganti rugi kepada ke si masyarakat itu. Itu sudah kebijakan apa konsensus kita waktu bahas di balai badan legislatif undang-undang CK gitu. Jadi migas itu makanya saya bilang sama Bu Reni, di tata ruang kita nggak perlu ada migas lagi dong, saya bilang gitu. Berarti di RT RW kita peruntukan zona migas nggak perlu ada lagi. Hah? Iya, dia di mana aja boleh. Gitu. Jadi dia kalau ada minta itu di mana aja boleh. Tapi hulunya ya, hulu. Tapi begitu dia pipanya ke kilang masih oke, di mana aja boleh. Tapi kilangnya harus sesuai peruntukan industri. Nggak boleh di kilang di mana aja. Nah, fasilitasnya itu nggak boleh. Tapi, hah? Ngebornya, teman sumur kan kadang-kadang lumayan tuh, butuh 50, lumayan lah. Tapi ya udahlah, kita udah kesepakatan nasionalnya seperti itu. Jadi ada di Undang-Undang CK, di kita juga ada di PP 21. Pokoknya udah kita luluskan. Jadi kayak itu hanya migas ya, bukan minerba ya. bukan migas, makanya si Ridwan tuh dia pengen minerba kayak gitu. Saya bilang saya nggak kasih, karena dan itu kesepakatan di balik juga, minerba kan open pit apa, bentang alam berubah kan. Nah itu saya bilang nggak bisa, saya bilang gitu. Dia pengen dapat privilege itu. Ya. Ya. Tapi kalau migasnya Yang sange yang kenapa? Migas di kawasan lindung Bebas. Ya dia urusannya sama KLHK aja. Maksudnya kalau di bukan kawasan lindung, bukan di hutan ya, itu kan ganti rugi tanah masyarakat. Makanya banyak yang di mana kemarin tuh di Jawa Tengah yang dapat untung, dapat beli motor, beli rumah, itu karena diambil tanahnya kan. Nah, kalau di hutan dia urusannya sama kehutanan, ganti rugi sama kehutanan. Maksudnya ya berapa nggak tahu lah urusannya sama KLHK gitu. Itu aja migas tuh pokoknya intinya udah. Jadi kita jangan nanti pas ada gitu migas kita bahas pula. Nggak di data ruangnya. Itu udah kayak apa privilege-nya. Nah, untuk migas. Tapi hulu ya, ingat jangan kalau yang apa, yang kilangnya tetap nggak boleh. Nah, yang saya bilang undang-undang FPP kita bikin begitu. Tapi aplikasi OSS jebol. Orang bikin pompa bensin, migas masukin jalan. Keluar otomatis, ya keluar otomatis. Betul. Iya. Nah, saya kan udah bilang ke teman-teman BKPM, itu kayak gitu dicabutin dong, saya bilang gitu. Mereka nggak berani nyabut tuh. Itu yang 181 nih yang ini nih. 181 itu kan yang tadi Pak Denny, di kawasan industri otomatis, di mall otomatis, di KHK otomatis. Karena kenapa otomatis? Karena ya KI-nya yang perlu KKPR, tapi yang lainnya udah aja lah hanya untuk persyaratan itu doang. Nah, banyak akal-akalan pengusaha
Dia bikin kawasan industri loh. Tapi dia bilangnya berada di kawasan industri. Selesai. Di OSS begitu masuk itu, Anda ingin apa? Kawasan industri, otomatis keluar. Dulu awal-awal gitu, sekarang kawasan industri udah. Nah, karena apa? Karena saya minta seluruh delineasi kawasan industri, koordinat dimasukin, nggak dimasukin. Kan dia harus dimasukin di dalam, ditanam di Cisaru. Akhirnya kita yang nanam tuh. Teman-teman tata ruang si Arsat tuh, dia tanam semua apa? Jadi apa koordinatnya supaya orang kalau begitu ngeplay di situ, aneh kan? Apa kebaca. Nah, sekarang masih jebol lagi tuh. Beda kawasan industri sama perusahaan kawasan industri. Nah, yang harus dipelajari yang perusahaan kawasan industri. Iya, perusahaan kawasan industri. Kalau kawasan industri kan permohonan. Kan, saya mau bikin kawasan industri. Gitu. Padahal baru mau bikin, bukan di kawasan industri yang sudah keluar sebagai perusahaan kawasan industri. Enggak, perusahaan. Misalnya PTA kan. PTA dia pengen bikin kawasan industri. Itu harus lewat PKKPR, lewat penilaian. Tapi kalau perusahaan Nike banyak atau perusahaan B, dia mau di dalam kawasan industri, itu otomatis keluarnya. Tapi kan masuk kawasan industrinya. Itu itu di isiannya di OSS tuh Pak Denny. Di OSS tuh Anda mau bangun kawasan industri atau dia bilang kawasan industri kan? Dia nggak salah juga kadang-kadang. Dia bilang kawasan industri, tapi mesin bacanya oh kawasan industri, langsung keluar otomatis. Jadi mesinnya tuh ya, iya di BKPM itu kita broker. Nah, yang paling bahaya lagi apa sekarang ini? Yang tadi pasal mana tuh ya? Yang pasal penguasaan tanah. Itu ternyata kalau penguasaan tanah, kalau Anda sudah menguasai tanah, gimana ya? Ada kata-katanya tuh. Tapi dia harus punya KKPR dulu sebelumnya. Terus dia pengen ngembangin apa? Pengen extend. Itu otomatis terbit aturan kita. Ya extend itu tapi nggak boleh melebihi luas. Nah, dia nulisnya di BKPM aplikasinya nih. Kalau Anda sudah menguasai tanah, otomatis terbit. Jadi masukin penguasaan tanah sudah menguasai, udah otomatis terbit KKPR-nya. Nah kayak gini-gini ini yang ya benar banyak. Ada verifikasinya. Ya, nah sekarang sudah diverifikasi semua 5 hari, jadi nggak ada yang otomatis lagi. Daripada dia batal-batalin, katanya takut dituntut kan, akhirnya dibikin verifikasi. Nah ini harus dipahamin juga teman-teman apa. Nah yang saya pengen banget dari teman akademisi digabung ini adalah untuk kawasan hutan yang tadi dilepas sama reklamasi. Tolong banget tuh Pak Denny bikin secepatnya. Karena di banyak daerah nanya, Pak kalau APL hutan jadi APL, PKKPR gimana ya kita kan bingung kan? Saya juga bingung ngasih jawabannya itu. Ya tadi bikin quick assessment, quick apa supaya bikin RDTR cepet lah kira-kira gitu di situ yang bekas kawasan. Karena kan landasannya nggak ada, masih hijau kan? Sama reklamasi. Reklamasi kan dari KKP keluar nih. Pokoknya Mastreng itu izin reklamasi dari dia. Begitu jadi pulau reklamasi, dia lepas tangan tuh. Itu mau dipakai apa, intensitasnya seperti di kita itu, maksudnya di DPR. Nah itu harus bikin juga. Kan di tata ruangnya masih laut, masih apa? Masih air gitu ya. Nah ini yang belum ada aturannya. Nah ini minta bantuannya deh. Kalau bisa ngasih sedikit aja apa, mungkin highlight dulu sambil kita jalan kan, nanti sambil ke depan kita benerin, tapi minimal teman-teman daerah kalau dari Jawa Barat bisa ngasih. Enggak, kan udah ada RT provinsi, tapi maksud saya itu intensitasnya gimana, kita dasarnya pakai dari mana, KDB-nya berapa, KLB berapa, nah itu nah kayak gitu-gitu. Jadi kalau teman-teman dari Jawa Barat bisa ngasih sumbangsi ke Dijen Tata Ruang ya, masukan untuk kawasan hutan sama reklamasi itu bagus banget tuh. Ntar kita minta dipakai ke seluruh Indonesia. Mungkin itu aja ya dari apa lagi ya? Kajian ringkas untuk quick RDTR ya. Iya, kajian ringkas. Berarti itu sudah ada yang selesai. RT/RW-nya sudah campur. Udah, kan udah Makassar apa Sulawesi Selatan pertama, Jawa Barat udah yang tadi. Makanya kan kalau tadi Jawa Barat kan ada tuh contoh siapa yang ngasih tadi pertanyaan itu. Nah, di bawahnya tuh kan dulu kebijakan kita RT/RW itu di utara industri-industri yang berat-berat di utara. Selatan taruh yang pariwisata gitu-gitu kan. Nah, itu apa ya?
tujuan besarnya ini harus dipegang sama kita. Kita yang bisa jagain tuh. Karena kalau dilepas di forum penataan di pemerintah daerah, jebol pasti itu. Nah, kita yang bisa jagain kenapa? Misalnya ntar ada permohonan industri apa ya? Industri apa? Iya, perpres itu. Makanya kan Perpres Jakarta Selatan dengan atasnya yang terbanyak. Iya, makanya kita ini Pak Andi, kita kan planner nih kita nih. Kan suaranya harusnya makin didengar lah ya. Jadi kalau ada percepatan perpres dari Menko Perekonomian itu kan bisa kita oke aja, tapi kita batasin KL apanya tuh intensitasnya di situ. Kan kita punya yang karena yang ya kita ambil gedenya lah. Yang gedenya tuh kita pegang tuh. Kalau nggak salah dulu pengen bikin jalan akses utara selatan juga kita hambat kan, nggak boleh itu kan waktu sama Pak Ridwan Kamil tuh. Jadi boleh tapi nggak boleh tol yang ke sini tuh, yang Jakarta supaya menghambat pertumbuhan di sini karena katanya ikan di sini bagus banget tuh. Di mana di selatan itu. Nah, kalau di sini industri semua habis nih ikan di sini kan. Nah, itu kan pertimbangan-pertimbangan itu kadang-kadang pendek nih pikirannya. Nggak apa-apa perpres itu kalau agak sedikit ragu sama perpresnya, kasih catatan aja. Kasih catatan maksudnya ya supaya perpresnya tetap jalan. Misalnya mau bangun apa KEK di situ, tapi KEK-nya hijau, KEK-nya harus begini gitu. Kita kasih batasan-batasan itu, Pak Andi. Kan perpres nggak detail kan, cuman ya percepatan gitu doang kan. Nah, detailnya kita yang jagain itu, jagain. Intinya apa sih nama itu? Kalau saya selalu bahasa agamanya kaidah-kaidah tata ruang itu kita lah yang jagain. Dan itu sekarang bisa legal dia. Jadi paraf kita di EPR itu legal tuh. Maksudnya diakui kemana-mana. Udah. Mungkin itu aja ya yang kepikiran nggak tuh mudah-mudahan semuanya. Kalau memang nanti kita lanjut lagi. Itu aja dari saya Pak Eko, Bu Ani. Ya. Terima kasih. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.